Alhamdulillah luar biasa. Oh, jadi jam materi Bang. Iya, marilah kita sama-sama membuka agenda kita dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Assalamualaikum. mengucapkan terima kasih dan selamat bergabung kepada kepada yang terhormat Ketua Umum Pengurus Pusat kami, Abang Ketua Jundi Khalifatullah MKM, yang kami hormati dosen besar KPU Unida Al Ustadz Yongki Sutoyo, STMAG, dan para peserta yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang atas berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan, keimanan, dan kesempatan untuk menikmati indahnya taman surga pada malam ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita aturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW atas perjuangannya, para keluarga, para dan para sahabat sehingga kita masih merasakan kenikmatan Islam dan iman sampai pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarul Yahya. Di sini saya akan memandu agenda maklumat workshop online pengurus pusat kami dengan tema pemikiran dan peradaban Islam. Ya, sebelum memasuki agenda inti, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada agenda malam ini. Pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga yaitu sambutan-sambutan. Keempat diskusi dan tanya jawab. Kelima doa. Keenam penutup. Dan ketujuh yaitu sesi foto bersama. Ya, untuk menambah keberkahan pada agenda kita pada malam ini, marilah kita sama-sama mendengarkan bacaan suci ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Akhina Rafiq. Kepada Akhina, waktu dan ruang dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله أنزلنا على عبدنا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في بهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga semoga yang membaca dan mendengarkan ayat suci Al-Qur'an mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita beranjak ke agenda selanjutnya yaitu sesi sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Umum Pengurus Pusat kami, Bang Ketua Juni Khalifatullah, dipersilakan waktu dan ruang dipersilakan. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat serta salam tercurah limpah kepada kedua dan tauladan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia sekali rasanya hari ini bisa malam ini ya. Ini saya sedang di International Islamic World Youth Forum di Istanbul. Alhamdulillah malam hari ini bisa bersilaturahmi dengan rekan-rekan semua, khususnya teman-teman dari bidang keumatan dan kawan-kawan dari PKU Unida Gontor. Sebuah upaya yang baik dalam meningkatkan bagaimana kemudian kualitas keintelektualan dari mahasiswa kita ya. Teringat ya sebuah ayat dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 122, bagaimana Allah mengatakan apakah semuanya kaum muslimin itu mau berangkat berperang, kenapa tidak sebagian dari mereka belajar dan memperdalam ilmu. Bagaimana kemudian kita dapat mengambil hikmah bahwa jihad kital itu penting, tapi kemudian juga jihad fitrah kita, jihad pikiran kita itu juga jauh lebih penting, dan kita harus balance ya. Kita juga harus menduduk mahasiswa atau tangan akademik kita itu merasa lebih pintar daripada petani-petani dan buruh yang ada di desa. Sehingga dengan pengetahuan semoga kita dimuliakan, tidak dihinakan. Nah, ini penting agar kami sebagai organisasi mahasiswa senantiasa menjaga kualitas akademis, menjaga intelektualitas dari anggota-anggota dan kemudian member dari kami itu sendiri. Terima kasih sekali lagi Jody dan teman-teman bidang keumatan dan keislaman PP kami serta rekan-rekan dari PKU Unida Gontor. Mohon maaf tidak bisa saya satu persatu. Saya sapa satu persatu mungkin ada asatidz ya yang hadir pada malam hari ini. Jazakallah khair Ustadz dan Ustazah yang sudah menemani, membersamai pengurus kami pusat dalam menjaga intelektualitas dan kualitas keimanan dan akademis dari kadar-kadar kami atau mahasiswa Indonesia. Harapannya ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi ini adalah langkah awal untuk kita ke depan membangun pikiran-pikiran berkualitas dari kader-kader kita semua. Terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fidyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dalam surat Al-Kahfi kita diingatkan bahwa sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya dan mereka diberikan petunjuk. Semoga kita menjadi orang-orang tersebut, yaitu pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah dan mendapatkan petunjuk, ya, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf karena sambil sedang di dalam bis untuk kegiatan berikutnya. Jazakallah khair. Sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan khususnya untuk peserta, semangat, jangan pantang menyerah. Antum semua adalah harapan bangsa, harapan masyarakat Indonesia, dan tidak hanya itu tentunya ketika kita menjadi seorang mahasiswa yang berintelektual dan mampu memberikan perubahan-perubahan, mampu memberikan temuan-temuan ya, kalau bisa jadi saintis semuanya penemu, insyaallah Palestina menunggu uluran bantuan dan ide-ide dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya yaitu prolog yang disampaikan oleh Al-Ustadz Yongki Sutoyo STMAG kepada Al-Ustadz. Waktu dan ruang langsung dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Terima kasih PP kami yang telah bersedia berkolaborasi bersama kami pada malam hari ini. Ini juga bukan yang pertama kali kita berkolaborasi dengan kami. Insya Allah akan terus dilanjutkan kolaborasi ini karena ini adalah kolaborasi yang baik untuk meningkatkan value budaya ilmu kita. Langsung saja, hari ini kita akan diskusi dengan empat tema ya. Ada tentang teknologi, ada tentang sains gitu ya. Nah, semoga nanti pemateri yang menyampaikan direspon dengan baik ya. Pertanyaan-pertanyaannya bisa sangat kritis gitu ya. Jadi tidak perlu sungkan-sungkan ya untuk melakukan kritik kepada teman-teman ini jika memang perlu gitu ya dikritik. Teman-teman ini sudah menempuh sekitar 6 bulan ya untuk kemudian belajar, menulis, berdiskusi, kemudian akhirnya menulis tugas akhir yang akan dipresentasikan. Nah, ini akan adalah sarana bagi mereka untuk meningkatkan potensi dan apa yang sudah mereka punya gitu ya, terutama tulisan-tulisan yang sudah mereka tulis itu kemudian bisa dikembangkan. Maka tadi diskusi pada malam ini sangat penting dan tentu respon-respon yang antum berikan itu sangat bermakna bagi teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada PP kami yang telah memberikan ruang bagi teman-teman PKU untuk men-sharing ilmunya. Mohon maaf jika dalam banyak hal ada yang kurang berkenan. Semoga kolaborasi ini bisa dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur Ustadz atas prolognya. Kita beranjak ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Tapi sebelum kita beranjak ke sesi diskusi dan tanya jawab, izinkan saya untuk membacakan CV dari moderator. Nama moderator yaitu Selmarisa Wardani MA. Moderator menyelesaikan studi S1 di Universitas Darussalam Gontor dan menyelesaikan studi S2-nya di Universitas Islam Sultan Syarif Ali. Mungkin langsung saja kepada moderator. Saya persilakan untuk memimpin jalannya sesi diskusi. Ruang dan waktu saya persilakan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Umum PP kami, Al-Ustadz Ahmad Jundi Khalifatullah MKM. Yang saya hormati dosen pembimbing program Kaderisasi Ulama Universitas Darussalam Gontor, Al-Ustadz Yongki Sutoyo MAG. Dan juga rekan-rekan sekalian yang sudah turut hadir pada acara malam hari ini. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan pada saya selaku moderator yang akan memandu acara pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Bersama kita ada 4 pemateri. Yang pertama ada Al-Ustadz Rezal Prihatin SSI. Beliau merupakan alumni dari UIN Sunan Kalijaga, program studi fisika. Kemudian ada yang kedua, pemateri kedua, ada Ustadzah Diong Andini Esos, alumni daripada Universitas Ibnu Khaldun, jurusan ilmu komunikasi. Yang ketiga ada Ustadz Ibnu Muhammad Hamri, ST, Universitas Telkom, ambil jurusan teknik komputer. Dan juga yang keempat adalah Ustadzah Sentia Ramadhani, STRT, beliau alumni daripada Politeknik Batam, mengambil jurusan teknik elektro. Berdasarkan 4 pemateri ini, yang mungkin tadi sudah disinggung oleh Al-Ustadz Yongki Sutoyo, kita akan membahas fenomena problematika umat
mulai dari fenomena alam yang terjadi daripada krisis lingkungan, kemudian global warming, sampai juga kepada fakta sosial hari ini yang mungkin seringkali kita disibukkan oleh beragam kemajuan teknologi, media sosial, dan sebagainya gitu kan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama sebagai bentuk usaha kita atau tanggung jawab kita dalam menyelesaikan problematika umat pada zaman ini. Mungkin langsung saja kita akan mendengar bersama pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Rezal Prihatin SSI yang akan mengusung sebuah materi yang menarik dengan judul Dua Tawaran Sayyid Hussein Nasr atas desentralisasi alam, telaah dan juga kritik. Dengan segala hormat kepada Ustadz Rezal Prihatin, kami persilahkan. Tenang. Oke, apakah suara saya sudah terdengar? Jelas sudah terdengar. Sudah Ustadz. Layarnya juga sudah kelihatan ya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih Saudara Selma Risa Wardani yang telah memberikan kesempatan untuk saya sebagai narasumber atau materi pertama pada malam hari ini. Nah, teman-teman, pada sesi pertama kali ini saya akan membincangkan satu topik yang menarik berkenaan tentang krisis lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Yang saya beri judul Dua Tawaran Sayyid Hussein Nasr atas Desentralisasi Alam, Telaah dan Kritik. Nah, kita akan perdalami apa sebenarnya yang dimaksud dari judul-judul ini. Nah, dewasa ini kita dihadapkan dengan beragam kerusakan lingkungan yang banyak sekali ya. Pembakaran hutan serta penggunaan energi kotor telah menyebabkan bumi ini semakin panas gitu kan. Pada tahun 2023, bumi mengalami kondisi terpanasnya sepanjang sejarah. Secara spesifik, NASA menyebut pada 2023, bumi ini sekitar 1,36 derajat Celcius lebih panas dibandingkan dengan suhu rata-rata zaman pra-industri di akhir abad ke-19. Peningkatan suhu permukaan global telah mendekatkan kita kepada krisis iklim. Kenaikan suhu yang nampaknya hanya 1,36 derajat Celcius telah menyebabkan beragam bencana seperti mencairnya es di kutub, naiknya permukaan air laut, hingga terjadinya cuaca ekstrim di berbagai belahan bumi. Contohnya salah satunya adalah ada yang seperti yang ada pada gambar gitu kan, di mana kejadian di India karena panasnya cuaca atau suhu di India sana menyebabkan terjadi pelelehan di aspal jalan seperti itu. UNFCCC, sebuah badan berkaitan tentang lingkungan di bawah PBB yang anggotanya adalah negara-negara di dunia, pada perhelatan COP ke-28 di Dubai tahun kemarin menyebut bahwa ini adalah tahun-tahun krusial dari dekade kritis pemanasan global. Negara-negara telah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan lingkungan yang semakin jauh. Salah satunya adalah dengan dibuatnya kesepakatan yang dihasilkan pada COP ke-28 itu, di mana akan dilakukan percepatan transisi energi fosil dari energi fosil menuju energi terbarukan dengan adil dan merata. Mengingat energi fosil adalah salah satu penyebab utama pemanasan global yang terjadi. Nah, berkaitan tentang ini, jauh sebelum perhelatan COP ke-28, seorang pemikir muslim kenamaan asal Iran, Sayyid Hussein Nasr, yang mana namanya telah terpampang dalam judul, telah menaruh perhatian pada krisis lingkungan yang terjadi ini. Dalam bukunya yang terbit pada 1968, Nasr memandang bahwa akar dari krisis lingkungan yang terjadi ini dikarenakan adanya pencerabutan sakralitas alam oleh manusia dan sains modern. Nah, bagaimana sebenarnya maksud dari desakralisasi alam atau penghilangan kesakralan alam ini yang berhubungan dengan krisis lingkungan? Pencerabutan sakralitas alam sejatinya ialah akibat dari bagaimana manusia memaknai alam itu sendiri. Bagi Nasr, manusia modern saat ini memiliki karakter materialistik yang sekaligus bertaut dengan sifat rakus mereka, yang kemudian menganggap alam ini tidak sakral dan dianggap dapat beroperasi secara otomatis sekedar mekanistis belaka, yang berikutnya menghasilkan berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi. Ini berarti persoalan krisis lingkungan ini tidak sekedar perihal fisik belaka, tetapi juga menayangkan persoalan filosofis, yakni persoalan worldview atau pandangan atas realitas dan kebenaran. Tesis besar Nasr mengenai penghalangan sakralitas alam atau desakralisasi alam sebagai penyebab utama krisis lingkungan, ia tuangkan dalam bukunya berjudul Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man.
Bagi Nasr, satu-satunya cara untuk menghindarkan bumi dari kiamat akibat krisis lingkungannya ialah dengan mengembalikan kesakralan alam yang telah disingkirkan oleh sains modern. Maka hal itu perlu diawali dengan penelusuran bagaimana asal-muasal gagasan desakralisasi alam ini lahir. Nah, Nasr mengungkap bibit desakralisasi alam telah ada sejak era Yunani kuno. Apa yang kita kenal sebagai kebangkitan sains dan filsafat Yunani bukanlah penemuan alam baru, melainkan upaya pemberian penjelasan yang koheren atas kekosongan makna agama Olimpia di Yunani ketika itu yang mana telah ditinggalkan oleh para dewa. Maksudnya adalah ya ketika itu orang-orang Yunani mulai meninggalkan kepercayaan terhadap para dewa-dewa itu. Ditambah, kosmologi dan ilmu alam kala itu cenderung mengarah pada naturalisme dan empirisme yang diperparah dengan rasionalisme seperti yang diekspresikan oleh Stoik dan Epikurean menjadi lazim kala itu. Konsepsi alam semesta era Yunani yang berkarakter naturalistik, empiristik, dan rasionalistik ini lantas bertemu dengan Kristianitas dan membentuk peradaban Barat. Karakter Kristen sendiri lebih mengedepankan jalan kasih daripada pengetahuan. Lantas mereka memandang rendah dunia ini dibandingkan dengan alam surgawi, termasuk ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui akal manusia. Dampaknya, sains dan filsafat dipandang sebelah mata oleh Kristianitas. Nah, ketidaksesuaian konsep antara Kristianitas dengan sains dan filsafat peninggalan Yunani ini memaksa Kristen membuat garis pembatas yang tajam antara aspek supranatural atau yang rahmat dengan yang natural. Berikutnya, filsafat dan sains era Yunani diintegrasikan dengan konsep-konsep Kristianitas sebagai sebuah pengetahuan yang tersembunyi dan rahasia yang dibentuk di dalam dimensi esoteris kekristenan. Hingga pada akhirnya menjadikan gereja sebagai penafsir tunggal atas segala kejadian yang ada di alam semesta ini. Ketidakakuran ini menemukan momentum puncaknya ketika astronom seperti Kopernikus muncul ke permukaan dengan konsep heliosentrisnya. Ide matahari sebagai pusat tata surya bertolak belakang dengan konsep geosentris yang telah lebih dulu dicetuskan oleh gereja. Masa-masa ini disebut sebagai Renaissance atau kelahiran kembali, yang ditandai lewat digantikannya pandangan spiritualis Kristen Barat dengan pandangan yang bercorak rasionalistik, empiristik, dan naturalistik. Hingga akhirnya menghasilkan sains modern beserta metode ilmiahnya yang menanggalkan sepenuhnya nilai-nilai spiritualitas. Sains modern merupakan ilmu pengetahuan yang berpusat pada nalar manusia, yang berikutnya mereduksi kebenaran menjadi utilitas. Apa itu utilitas? Ya adalah sebuah pandangan yang menilai bahwa segala sesuatu tidak perlu dilihat benar atau salahnya, melainkan cukup dilihat dari kacamata kegunaannya saja. Dengan konsep ilmu yang demikian, manusia akhirnya tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk mengeksploitasi dan mendominasi alam demi kepentingan manusia itu sendiri. Nah, Said Hussein Nasr tidak sekedar menguraikan, baik secara historis maupun filosofis, berkaitan tentang kemunculan desakralisasi alam ini. Tapi ia juga menawarkan apa yang bisa dilakukan khususnya oleh dunia Islam untuk menyelesaikan krisis ini. Dalam bukunya The Need for a Sacred Science, Nasr menyebut setidaknya ada 2 program ekstensif yang bisa dilakukan oleh umat Islam untuk berkontribusi dalam penyelesaian krisis yang terjadi. Yang pertama ialah merumuskan kebijaksanaan perennial Islam, dan yang kedua perluasan ajaran syariat mengenai pemeliharaan alam. Nah, karena keterbatasan waktu, kali ini kita akan bahas tawaran Nasr yang pertama saja. Karena yang pertama ini memiliki konsep yang lebih mendasar terkait pemeliharaan lingkungan dalam Islam. Nah, baik kita bahas yang pertama. Permasalahan utama terkait krisis lingkungan menurut Nasr ialah hilangnya nilai spiritualitas alam. Nasr lantas menawarkan apa yang dikenal sebagai filsafat perennial untuk mengembalikan nilai spiritual itu. Filsafat perennial atau kebijaksanaan abadi berarti pengetahuan yang selalu dan senantiasa ada serta bersifat universal. Perennial melihat adanya satu realitas ilahi yang menjadi dasar semua agama. Ia adalah yang absolut dan tak terbatas yang mengeluarkan kebaikan bak sinar matahari. Nah, filsafat perennial atau pada berikutnya kita akan sebut sebagai perennial atau perennialisme Nasr karena merujuk pada Nasr. Dengan perennial, agama akhirnya memiliki 2 dimensi, dimensi eksoteris dan dimensi esoteris. Nah, ini perlu kita perhatikan karena 2 kata ini akan sering kita ulang-ulang. Nah, pada aspek eksoteris atau pada pengalaman biasa, karakteristik agama dan karakteristik dan ajaran agama itu berbeda satu sama lainnya dan itu tidak boleh diabaikan. Sedangkan dimensi esoteris adalah wilayah yang tak terbentuk dan memungkinkan manusia mencapai realitas tertinggi.
Pada dimensi ini, orang-orang dengan latar agama berbeda bisa bersatu menemukan kesamaan batin. Berikutnya, coba kita lihat bagaimana konsepsi manusia menurut perennial yang ditawarkan oleh Nasr. Pada slide di depan dijelaskan, salah satu penyebab krisis lingkungan ialah manusia modern yang bersifat materialistik dan serakah. Nah, dengan perennialisme ala Nasr ini, manusia kembali dimaknai sebagai makhluk teomorfis atau bersifat ketuhanan. Nah, untuk menemukan karakter suci pribadinya itu atau hakikat sebagai makhluk teomorfis itu, menurut Nasr, manusia perlu melakukan kontak dengan realitas tertinggi, baik itu Tuhan, Brahman atau Sunyata. Karena hanya dengan kebersatuan pada realitas tertinggi itu, manusia dapat melampaui isme-isme atau ideologi yang telah mereduksi makna dirinya. Dampaknya, alam dalam konteks perennial Nasr dipandang kembali sakral dan tidak mekanistis belaka. Namun, kesakralan alam pada pandangan perennial juga terbagi menjadi dua, berdimensi eksoteris dan berdimensi esoteris. Dan hakikat kesakralan yang sejati baru dapat direngkuh ketika mencapai tingkatan esoteris. Karena pada tingkatan eksoteris, sakralitas alam masih tersekat oleh ajaran masing-masing agama. Dan pada tingkatan esoteris, sakralitas alam tidak lagi beraroma perspektivisme, tapi bersifat terpadu seiring peleburan antara agama di tingkatan ini. Sehingga pada tingkatan esoteris, sakralitas alam dianggap penuh dan utuh. Pada akhirnya, dengan keharmonisan antar umat beragama di tingkatan esoteris tadi, yang berasaskan metafisika tradisional, membuat manusia memandang alam kembali terhubung dengan Tuhan, sehingga keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan kembali terjalin. Nasr. Teman-teman, berikutnya kali ini saya akan coba memberikan beberapa tanggapan berkenaan tentang tawaran-tawaran yang diberikan oleh Nasr tadi, terkhusus berkenaan tentang perennialisme yang ia sebut sebagai solusi atas desakralisasi alam. Nah, seperti disinggung pada slide sebelumnya, Nasr berpendapat dengan keharmonisan antar umat beragama yang berasaskan metafisika tradisional, manusia akan memandang alam kembali terhubung dengan Tuhan. Sehingga keharmonisan antar manusia, alam, dan Tuhan kembali terjalin. Pertanyaannya, benarkah klaim Nasr ini? Dalam The Need for a Sacred Science, metafisika tradisional yang dimaksud oleh Nasr ialah serupa dengan apa yang disebut oleh Fridtjof Swan, seorang perennialis juga, sebagai transcendent unity of religion atau kebersatuan agama pada tingkatan transenden. Nah, konsep transcendent unity of religion tidak serta-merta diterima dalam Islam. Justru sebaliknya, konsep ini mendapat berbagai respon kritis karena dianggap memiliki persoalan yang mendasar, terlebih ketika dihadapkan dengan ajaran tauhid dalam Islam. Konsepsi metafisika yang demikian justru mengundang persoalan yang cukup mendasar, alih-alih berusaha mengharmoniskan hubungan antar manusia, alam, dan Tuhan. Persoalan yang mendasar yang dimaksud ialah penyepadanan realitas ilahiyah setiap agama serta penyetupaduan agama-agama pada tingkatan batin atau esoteris tadi. Yang mana dalam Islam, hal ini menyangkut wilayah usul atau pokok-pokok agama yang sejatinya telah kukuh maknanya. Lebih jauh lagi mengenai dimensi esoteris dan eksoteris ini, Profesor Alatas, seorang pemikir Muslim terkemuka abad ini menulis, dalam Islam pengakuan Tuhan pada dimensi esoteris dan eksoteris tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Keimanan pada Tuhan di tingkatan esoteris tidak akan tercapai tanpa pengakuan yang sahih di tingkatan eksoterisnya. Nah, di mana keimanan pada Tuhan di tingkatan eksoteris atau pada pengalaman yang biasa ini berarti tidak menyekutukannya, menjalankan perintahnya, serta menjauhi larangannya sebagaimana diajarkan oleh Nabi. Dengan demikian dapat dilihat dimensi esoteris dan eksoteris dalam Islam bertolak belakang dengan konsep transcendent unity of religion. Nah, berikutnya mari kita lihat konsepsi manusia dalam Islam. Tidaklah seperti yang diungkap perennialisme Nasr, di mana untuk mengembalikan makna manusia sebagai makhluk teomorfis tadi harus mencapai tingkatan esoteris dengan menemukan kesamaan batin antar agama-agama lain. Dalam Islam, manusia yang bertauhid sejatinya bisa direngkuh arti tauhid itu pada tingkatan pengalaman biasa atau eksoteris. Maksudnya ialah manusia yang sakral dalam Islam sudah dapat tercapai pada tingkatan eksoteris dengan cara mengakui dirinya sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan, serta ia dicipta olehnya. Dan konsekuensinya ialah menjalankan ibadah, di mana salah satu ibadahnya ialah menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi ini. Kemudian berkaitan tentang konsep alam, konsepsi alam sakral menurut perennial itu dengan
di mana hakikat kesakralan baru tercapai dengan kebersatuan agama di tingkatan esoteris tidak bisa diterima dalam Islam. Karena dalam Islam, alam semesta telah bernilai sakral sebab ia diciptakan dan senantiasa bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada tingkatan pengalaman biasa atau eksoteris, kesadaran akan hal ini sudah dapat direngkuh dan dicapai. Selain itu, alam semesta ini juga merupakan buku agung yang terbuka dan dapat dipahami oleh manusia yang menandakan atau yang menjadi tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan tidak akan terjalin dengan perennialisme khas Nasr, di mana pendasarannya adalah kesatuan agama-agama pada tingkatan esoteris. Karena bagi Islam, keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan akan terjalin jika manusia mengenal batas dan koridor, serta tidak menerjang batas dan koridor tersebut. Saling menghargai dan menghormati bagian yang selayaknya bertemu, sekaligus yang tidak dapat bertemu. Justru yang dibutuhkan oleh manusia itu bukan kesatuan agama-agama pada tingkatan esoteris, melainkan hikmah. Apa maksud hikmah? Yakni ilmu tentang batas-batas kebenaran. Nah, pada kesimpulannya, untuk itu, upaya kita dalam penyelesaian krisis lingkungan dapat diawali dengan pemberadaban manusia, baik pada tingkatan fisik maupun metafisik. Pemberadaban yang dimaksud ialah mendisiplinkan pikiran dan jiwa sehingga berkemampuan untuk meletakkan segala sesuatu pada tempat, kedudukan, dan keadaan yang tepat dalam hidupnya. Sebagai konsekuensi, sudah semestinya manusia baik sebagai hamba maupun khalifah dapat berinteraksi, memperlakukan, mengelola, dan memelihara alam dengan benar yang pada intinya ialah mencegah kemungkaran ataupun kezaliman baik terhadap alam maupun terhadap dirinya sendiri. Sebagai akhir, saya akan tutup dengan satu quotes dari Nasr ya, bahwa sikap kita terhadap alam selalu merupakan cerminan dari sikap metafisis yang ada dalam diri kita. Baik itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Rezal atas pemaparan materi. Mungkin kita akan melanjutkan kepada materi selanjutnya, masih dengan tema yang sama, yakni mengenai pembahasan tentang alam. Kita akan sambut pembahasan dari Ustazah Diong Andini, Esos, dengan judul Naturalisme Ontologis dan Metodologis Suatu Kajian Kritis. Baik, kita sambut Ustazah Diong. Akan cek apakah Ustazah Diong sudah bersama kami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah teman-teman sekalian, dari Nasr kita bergeser dulu ke naturalisme. Namun sebelum masuk ke pembahasan lebih jauh, di sini sebagai mukadimah atau pengantar, saya menampilkan ungkapan dari Picok Capra dalam bukunya The Turning Point. Belum jalan ya? Masih di kupu-kupu saja. Oke, mengutip dari ungkapan dari Picok Capra dalam bukunya The Turning Point, mengutip dari Descartes. Jadi bagi Descartes, alam semesta ini ibarat sebuah mesin yang tidak memiliki tujuan, kehidupan, ataupun spiritualitas. Pertanyaannya adalah, alam disepadankan dengan mesin. Mengapa demikian? Bukan hanya Descartes, ternyata lebih kekinian seorang matematikawan kontemporer, Alfred North Whitehead, dalam bukunya Science and the Modern World juga memahami bahwa filsafat pencerahan pada akhirnya menyebabkan alam semesta ini terasa sangat membosankan. Dia tidak lagi bersuara, beraroma, berwarna, yang ada hanya kesibukan materi yang tidak ada akhirnya dan hampa makna. Pertanyaan selanjutnya adalah, alam yang hampa makna, benarkah demikian? Baiklah teman-teman, sejatinya dua pertanyaan inilah yang akan kita diskusikan lebih jauh dalam presentasi saya yang berjudul Naturalisme Ontologis dan Metodologis, Suatu Kajian Kritis. Baiklah, mungkin di sini ada yang masih asing mendengar istilah naturalisme, apalagi yang ontologis maupun yang metodologis. Jadi itu, mari kita bahas terlebih dahulu bagaimana perkembangan filsafat alam di Barat, dimulai dari the ancient Greeks atau zaman Yunani kuno.
Kita mulai dari filsuf Prasokrates, di mana yang kita kenal seperti Thales, Anaximander, Anaximenes itu mulai menarik minat eksploitasi mitologis atas alam. Jadi alam mulai diinterpretasikan sebagai sesuatu atau realitas yang terpisah dari entitas supranatural. Lain halnya yang terjadi di Middle Age atau abad pertengahan, di mana fenomena alam mulai dilihat sebagai manifestasi kekuasaan ilahi. Nah, untuk itu ilmu pengetahuan yang berkembang pun Thomas Aquinas menyebutnya sebagai summa theologia. Jadi segala sesuatu dianggap sebagai pelayan bagi teologi. Lain halnya yang terjadi di era Renaissance, di mana terjadi yang namanya revolusi ilmiah, di mana ilmu pengetahuan modern mulai berkembang berasaskan observasi, eksperimen, dan penggunaan matematika. Nah, di era inilah terjadi pergeseran cara pandang, di mana di abad pertengahan alam semesta itu dianggap sebagai sesuatu yang organik, hidup, dan erat kaitannya dengan entitas supranatural. Kemudian di era Renaissance ini alam semesta mulai bergeser pandangannya, di mana alam disepadankan dengan mesin. Nah, gagasan alam sepadan dengan mesin ini menjadi gagasan yang amat sangat populer sekali sehingga mencapai puncaknya di era Enlightenment, di mana alam semakin dikukuhkan maknanya sebagai mesin, utamanya di tangan Newton. Dan lebih rigid lagi ketika kita berbincang mengenai ilmu pengetahuan, di tangan Immanuel Kantlah bahwa satu-satunya realitas yang bisa dijangkau manusia, diilmui manusia, dipahami manusia adalah alam semesta. Nah, sejatinya teman-teman, satu-satunya realitas yang bisa dipahami, dijangkau, dan diilmui manusia adalah alam semesta. Ini relevan dengan apa yang kita sebut sebagai naturalisme atau naturalism. Nah, di sini kita merujuk kepada Alvin Plantinga bahwa naturalisme itu ada dua, yaitu ontologis dan metodologis. Karena sejatinya naturalisme itu pun beragam. Di sini kita merujuk kepada Alvin Plantinga. Nah, namun sebelum lebih jauh membahas kedua varian ini, mari kita bahas apa sih naturalisme itu in general. Nah, naturalisme adalah suatu pandangan bahwa semua yang ada di dunia alam ini keberadaannya independen atau terbebas dari entitas supranatural. Ini naturalisme secara umum. Kemudian, naturalisme ontologis adalah suatu pandangan yang meyakini bahwa satu-satunya realitas yang ada hanyalah alam semesta dan tentu menolak entitas supranatural. Nah, lebih jelasnya teman-teman bisa lihat dalam skema ini. Jadi naturalisme ontologis pada hakikatnya menolak realitas supranatural. Jadi realitas supranatural ini tidak ada. Nah, alasannya itu ada dua, teman-teman. Ada hakikat yang memang tidak ada, jadi tidak perlu dibuktikan karena memang sudah tidak ada. Kemudian yang kedua adalah manusia ataupun sains tidak punya perangkat. Jadi baik manusia ataupun sains tidak punya alat untuk menjangkau realitas supranatural atau realitas yang transenden itu. Nah, di sini tokohnya ada Christopher Hitchens. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang familiar dengan Christopher Hitchens. Dia menyatakan bahwa apapun yang tidak bisa dibuktikan berarti bisa disangkal. Nah, sejatinya teman-teman, dipisahkannya alam semesta ini dari entitas supranatural ini relevan dengan apa yang disebut oleh Harvey Cox dalam bukunya The Secular City, yaitu Disenchantment of Nature. Lalu apa itu disenchantment of nature? Disenchantment of nature adalah pembebasan alam dari nada-nada keagamaan. Kemudian lebih jauh lagi, seorang pemikir Muslim kontemporer, Syed Naqib Al-Atas, menjelaskan lebih jauh apa yang disebut dengan disenchantment of nature. Disenchantment of nature adalah pengosongan alam tabi'i dari jiwa atau dewa-dewa atau ruh atau Tuhan sekalipun, sehingga alam semesta ini teman-teman dianggap sebagai benda belaka yang memang tidak memiliki makna. Nah, sejatinya melepaskan alam semesta dari entitas supranatural itu adalah sebentuk sekularisme atau sekularisasi. Berarti naturalisme ontologis ini bercorak sekuler yang menurut Plantinga ini menuntun kepada ateisme. Jadi pelabuhan terakhir dari naturalisme ontologis ini adalah membawa manusia kepada ateisme. Nah, di sini kita akan merespon bagaimana sih Islam memandang alam ini gitu. Apakah benar alam semesta adalah satu-satunya realitas yang ada, atau jangan-jangan ada realitas yang lain yang melampaui hal itu? Nah, di sini akan kita melihatnya. Nah, dalam Islam tentu meyakini bahwa semua umat muslim meyakini bahwa alam semesta bukanlah satu-satunya realitas yang ada, karena kita meyakini adanya alam yang terindra ini dan alam gaib. Nah, dengan adanya tingkatan alam seperti ini pun sebetulnya menunjukkan bahwa bangunan epistemologi Islam itu cakupannya lebih luas. Jadi bukan hanya mencakup alam semesta ini, tapi juga mencakup realitas yang lebih jauh. Nah, kemudian kita juga meyakini adanya the degrees of existence atau tingkatan wujud. Nah, di sini kita merujuk kepada Ibnu Arabi. Al-Atas menuliskan status ontologis ini secara teoritis dan rasional ke dalam 5 manifestasi
diri. Yang pertama adalah keesaan Tuhan, kemudian nama dan sifat, ketiga arketip permanen, kemudian arketip eksterior, dan kelima adalah alam terindra, tempat manusia hidup sekarang. Nah, poin yang kelima inilah yang hanya dikehendaki oleh para naturalis. Nah, sejatinya teman-teman, dalam tingkatan wujud, jika kita kontekstualisasikan, alam semesta ini sebetulnya menempati level terendah. Nah, meskipun alam semesta ini menempati level terendah, bukan berarti alam semesta ini menjadi buruk gitu. Karena bagaimanapun alam semesta ini sebentuk tajaliatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu dalam mengkajinya pun kita tidak mungkin melepaskan Tuhan dan agama itu sendiri. Nah, lebih jelas lagi, lebih jauh di sini naturalisme menganggap bahwa alam semesta ini mengatur dirinya sendiri, kemudian menciptakan dirinya sendiri, dan beroperasi sendiri. Sedangkan dalam Islam meyakini bahwa alam semesta sebagaimana alam yang lain selalu terkoneksi atau terhubung dengan realitas yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah mengulas bagaimana naturalisme ontologis dan bagaimana respon Islam terhadapnya. Di sini kita akan melihat apa sih bedanya dengan naturalisme metodologis. Nah, bedanya dengan naturalisme metodologis ini tidak menolak entitas supranatural secara total. Akan tetapi dia mengesampingkan entitas supranatural ketika berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Nah, hal ini pun dijelaskan oleh Ibu Karlina Supeli dalam kuliahnya di Universitas Satya Wacana bahwa tidak masuknya penjelasan entitas supranatural ke dalam ilmu pengetahuan karena memang khususnya sains, karena memang sains itu tidak memiliki alat untuk menjangkau realitas yang transenden itu. Oleh karena itu, antara sains dengan entitas supranatural itu atau realitas yang transenden itu dipisahkan. Nah, di sini tokohnya ada Richard Dawkins. Kemudian lebih jelasnya lagi kita akan melihat skema ini. Dan naturalisme metodologis teman-teman menganggap bahwa atau meyakini realitas supranatural itu ada. Nah, anggapan menganggap realitas supranatural itu ada berdasarkan dua alasan. Yang pertama, tidak bisa diketahui karena manusia dan sains tidak memiliki kecukupan alat untuk menjangkau realitas yang transenden. Kemudian yang kedua, memang bisa diketahui di mana sains sedang bekerja. Jika sains bisa membuktikan, maka realitas supranatural itu ada. Tapi jika tidak, berarti memang tidak ada. Nah, di sini kita akan fokus pada tidak bisa diketahui karena manusia dan sains tidak memiliki perangkat untuk menjangkau realitas yang transenden atau realitas supranatural. Nah, adanya keterpilahan ini, teman-teman, pada akhirnya terjadilah dikotomi sekaligus independensi realitas, di mana realitas supranatural adalah wilayah agama, sedangkan alam semesta adalah wilayah sains. Sehingga konsekuensi lanjutannya sains dan agama bersifat dikotomis dan independen bahkan konflik. Nah, kenapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena adanya reduksi epistemologis dengan sedemikian rupa, di mana mereka hanya membangun justifikasi epistemik yang induktif. Dan di mana mereka hanya meyakini bahwa yang dimaksud dengan sumber ilmu pengetahuan hanya dua saja, yaitu akal sebagai rasio dan panca indera. Di mana yang namanya intuisi itu dikurangkan, kemudian wahyu itu dikesampingkan. Nah, sejatinya naturalisme metodologis ini menuntun kita kepada agnostisisme. Nah, jadi naturalisme metodologis ini pada akhirnya menuntun manusia kepada agnostisisme. Jadi, naturalisme metodologis ini mau menjadi ateis, tapi masih ragu-ragu. Nah, kemudian kita akan merespon juga bagaimana sih dalam Islam pandangan ini, dalam Islam di mana alam dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Kita akan melihat dalam Islam antara sains dan ilmu pengetahuan khususnya ya ilmu pengetahuan khususnya sains dan agama ini tidak terjadi dikotomi ataupun distinktif karena bagaimanapun sains merupakan salah satu ilmu yang mengkaji alam semesta dan sains bukan satu-satunya tapi salah satunya. Kemudian alam semesta ini merupakan ayat-ayat kauniyah gitu, di mana ayat-ayat tersebut yakni alam semesta ini merupakan sebentuk tajaliatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebetulnya sains dalam Islam itu adalah salah satu ilmu yang mengkaji salah satu realitas yang merupakan manifestasi atau tajaliatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sejatinya dengan pendasaran metafisis yang demikian, pada hakikatnya akses terhadapnya pun tidak sekedar melibatkan akal sebagai rasio dan panca indera, tapi melibatkan juga akal sebagai rasio, kemudian indera lahir batin, kemudian intuisi, begitupun dengan wahyu.
Nah, kemudian kita pun memahami bahwa alam semesta bukan hanya sekedar benda belaka yang tidak memiliki makna, tapi alam itu sebagai sebuah tanda, di mana alam seperti sebuah buku yang agung yang menceritakan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kemahakuasaannya. Hal ini pun diterangkan oleh Allah di salah satu surat, yaitu surah Al-Imran ayat 150, bahwa Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Jadi di antara penciptaan langit dan bumi, kemudian pergantian siang dan malam itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Akan tetapi lagi-lagi tanda ini hanya bisa ditangkap oleh orang-orang yang memang menggunakan akalnya. Kemudian bagaimana sih respon kita sebagai seorang Muslim? Apakah kita menolak sains dengan metodenya? Tentu tidak, karena sains dengan tujuan dan metode yang disesuaikan apabila ditetapkan secara benar dalam konteks kebenaran realitas yang lebih besar, tidaklah salah secara inheren. Tapi sains dengan metode dan konsep-konsepnya akan bermasalah apabila dianggap sebagai prototipe atau tolak ukur dari pengetahuan dan ilmu yang benar atau sejati. Nah, sejatinya meskipun terdapat perbedaan cakupan ontologis antara sains dan agama, tapi dalam Islam perbedaan tersebut tidaklah bersifat distinction atau independen. Tapi dalam Islam antara sains dan agama berpenetrasi secara proporsional. Sehingga kesimpulannya adalah naturalisme tidak dapat dianggap sebagai prasyarat ontoepistemologis yang mutlak bagi perkembangan sains, jadi tidak mesti menjadi seorang naturalis ontologis maupun metodologis untuk mengembangkan sains. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kami dengarkan, kita dengarkan bersama dua pemateri. Mungkin sedikit mengingatkan kepada teman-teman yang mungkin sudah menyimpan pertanyaannya, boleh dicantumkan di kolom chat atau mungkin bisa menanyakan secara langsung. Boleh dicantumkan nama dan juga pertanyaan ditujukan kepada pemateri berapa. Mungkin seperti itu. Kita lanjutkan kepada pemateri ketiga yang akan membahas terkait teknologi, yakni pada Ustadz Ibnu Muhammad Hamid SE yang akan membawakan sebuah judul dengan sebuah materi dengan judul mengurai interaksi manusia dan juga teknologi. Baik, kami undang bersama Ustadz Ibnu Muhammad Hamid. Itu belum bisa screen-nya gitu ya. Presenter share screen. Itu belum bisa screen. Oh, udah. Belum. Nah, displaynya juga di sini juga. Belum presenter. Oh iya juga itu. Oke. Nah, berarti alt tab. Pindah yang mana? Nah, Cek. Bismillah. Apa suara saya sudah masuk? Oke. Langsung saya mulai aja. Kamera. Serius. Kamera. Ya, makanya sekarang saatnya. Oke, langsung saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan malam ini, saya ingin membawakan sebuah topik terkait dengan teknologi dan bagaimana transformasi manusia menuju teknopoli seperti itu, yang kemudian konsep teknopoli ini dicetuskan oleh seorang tokoh bernama Neil Postman yang melihat bagaimana sebenarnya secara kritis melihat interaksi manusia dan teknologi seperti itu. Nah, saya ingin memulai dengan sebuah perkataan dari Neil Postman yang mengatakan begini. Kita sebagai manusia ya, tidak melihat kehadiran dan pengaruh teknologi dengan jelas gitu. Karena kita sebagai manusia gitu ya, hampir seluruh hidup kita itu sudah disokong oleh teknologi gitu. Kalau di zaman sekarang itu kalau kita ingin pesan makanan gitu ya, tinggal langsung pesan ke GoFood gitu ya, atau mau pesan baju atau kebutuhan sehari-hari tinggal di Tokopedia gitu ya. Ataupun mungkin kalau mau pengen membersihkan rumah gitu ya, sudah ada robot khusus untuk membersihkan rumah seperti itu.
Nah, hingga pada akhirnya kita hampir tanpa kecuali cenderung untuk melihat teknologi sebagai teman gitu. Tetapi kemudian apa dampaknya bagi kita gitu ya sebagai manusia gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini sesuai dengan judul saya transformasi masyarakat menuju teknopoli, di mana ini akan menggambarkan bagaimana refleksi atas pemikiran Neil Postman seperti itu. Nah, sebelum saya masuk ke intinya, saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan bagaimana perkembangan hubungan antara manusia dan teknologi seperti itu. Nah, pada tahap pertama, menurut Neil Postman, ada tiga fase perkembangan bagaimana hubungan manusia dan teknologi ini bisa terjalin seperti itu. Yang pertama ada fase alat, di mana alat ini digunakan sesuai dengan tujuannya gitu. Nah, dan ini terjadi pada zaman prasejarah dan pada zaman kuno pada saat itu. Nah, kemudian lanjut setelah fase alat ini sudah selesai, kemudian masuk ke fase teknokrasi seperti itu. Di mana pada fase teknokrasi ini dimulai pada zaman Renaissance, di mana di sini mungkin kita lebih kenalnya dengan zaman kegelapan gitu ya, atau zaman pencerahan. Kemudian ada revolusi industri pada saat itu gitu. Nah, kemudian setelah fase teknokrasi, kemudian masuk kepada fase teknopoli, di mana pada fase teknopoli ini dimulai pada era disrupsi, kemudian ada industri 4.0, kemudian society 5.0 seperti itu. Nah, saya mulai dari fase alat, di mana pada fase ini sebenarnya teknologi digunakan hanya sebagai alat untuk mendukung tujuan yang sudah ditetapkan oleh budaya, agama, dan nilai tradisional gitu. Contoh misalnya ketika zaman dulu, di zaman entah tadi zaman yang saya jelaskan zaman kuno atau maupun zaman prasejarah, di mana eh, ketika ingin kita memotong daging gitu ya, ya orang-orang zaman dulu ya di zaman kuno itu membuat sebuah alat yang memang bisa digunakan untuk memotong gitu atau menguliti kulit hewan seperti itu. Atau misalnya mereka membuat sebuah wadah untuk menampung barang-barang mereka atau mereka membuat sebuah benda yang digunakan untuk upacara tradisional pada saat itu gitu. Nah, sehingga teknologi tidak mempengaruhi cara cara manusia memahami dunia atau nilai-nilai yang ada gitu, tetapi semata-mata sebagai sarana praktis gitu. Nah, seperti itu. Kemudian masuk ke fase teknokrasi, di mana fase teknokrasi ini dimulai dari ketika alat ditambahkan sebuah ideologi akan menghasilkan sebuah teknokrasi itu. Di mana dalam teknokrasi ini alat memainkan peran utama di dalam dunia pemikiran budaya. Sehingga segala hal yang ada pada saat itu harus memberi jalan dan dalam tingkatan tertentu bagi perkembangan mereka. Nah, dunia sosial dan dunia simbolis ini akan menjadi makin tunduk kepada syarat-syarat perkembangan itu, sehingga alat tidak lagi terintegrasi pada budaya. Mereka justru balik menyerang budaya dan pada akhirnya teknologi menawarkan diri sebagai budaya seperti itu. Nah, sehingga teknokrasi modern ini dimulai dari langkah disintegrasi masalah moral dan intelektual gitu. Nah, jam, mesin cetak maupun teleskop adalah beberapa dari bukti teknologi yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana efek teknologi itu mampu mengubah pandangan dunia yang menciptakan pemisahan antara nilai moral dan intelektual gitu. Sehingga ini adalah salah satu seruan pertama untuk penyangga antara nilai moral dan intelektual. Nah, pada akhirnya akar dari teknokrasi sendiri bukanlah teknologi transformatif itu sendiri. Sebaliknya, ini adalah perpindahan kesadaran dari satu kemungkinan tujuan sains ke tujuan yang lain gitu. Dan dari kebenaran ke kekuasaan. Tujuan sains dan penemuan teknologi pada hari ini cenderung untuk menunjukkan kemajuan manusia sehingga bukan untuk menyatakan bahwa di sana ada kemuliaan dan pemberian Tuhan terhadap kemampuan berpikir dalam otak manusia sehingga pada akibatnya konsepsi tentang hidup adalah sebuah rancangan Tuhan yang menjadi kehilangan kekuatan dan maknanya gitu. Nah, kemudian teknopoli melangkah lebih jauh lagi dari teknokrasi dengan menghapus pandangan yang bertentangan dan membuatnya tidak relevan sehingga terjadi pendefinisian ulang terhadap kata-kata atau konsep seperti agama, seni, keluarga, politik, dan lain-lain gitu. Sehingga pada fase teknopoli, mekanisme teknokrasi ini akan dianggap efisien jika masyarakatnya tidak dianggap sebagai anak-anak Tuhan atau warga negara.
melainkan sebuah konsumen ya atau pasar gitu. Karena pada zaman teknopoli ini hampir semua kehidupan manusia ini sudah eh, didominasi oleh teknologi sehingga menurut Postman eh, asumsi dasar teknopoli terus bergantung pada sebagian keinginan kita untuk terus meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan pertumbuhan yang kadang tidak rasional gitu. Sehingga kita sebagai manusia membenci keterbatasan kita sebagai manusia. Sehingga teknopoli hadir menawarkan pertumbuhan dan optimalisasi tanpa batas seperti itu. Hasilnya adalah secara kita mau tidak mau, suka tidak suka harus menyesuaikan diri dengan teknologi baru di dunia baru yang dimana kemajuan teknologi ini telah menjadi tujuan utama dalam kehidupan seperti itu. Dengan kata lain, teknopoli adalah penyerahan semua bentuk kehidupan budaya kepada kedaulatan teknik dan teknologi seperti itu. Kemudian, bagaimana catatan kritis atas pemikiran Postman? Nah, di sini, walaupun Postman memberikan catatan kritis terhadap interaksi manusia, dan teknologi, tetapi Postman tidak memberikan gambaran bagaimana seharusnya manusia menghadapi teknologi. Dalam bukunya terkait Teknopoli, The Surrender of Technology, beliau menjelaskan secara kritis gitu bagaimana interaksi manusia dan teknologi, tetapi beliau tidak menawarkan bagaimana seharusnya manusia itu menghadapi teknologi seperti itu. Nah, sehingga beberapa tokoh mengkritik pemikiran terkait konsep teknopoli yang ditawarkan oleh Neil Postman itu sendiri. Salah satunya adalah Marshall McLuhan yang mengatakan begini, sebenarnya teknologi dalam fase alat itu tetap membawa transformasi mendalam terhadap cara manusia memahami dunia. Menurutnya, setiap teknologi itu, bahkan yang tampaknya sederhana, mampu membawa perubahan struktural dalam cara berpikir manusia. Contoh misalnya, dalam penemuan huruf maupun bahasa gitu ya, ini merupakan sebuah penemuan yang sangat sederhana bagi manusia. Tetapi di balik sederhananya ini, mampu mengubah manusia dalam mengolah informasi seperti itu, ataupun mengembangkan informasi. Sehingga penemuan sederhana ini, walaupun ya memang sederhana gitu ya, tetapi mampu mengubah persepsi manusia gitu dan pola pikir manusia. Kemudian Anders Esmark pun menyatakan begini bahwa sebenarnya teknokrasi itu kembali hadir gitu dengan kebangkitan kekuatan politik dan gerakan populis yang tidak terkendali sehingga peran politik kembali diperhitungkan. Kita lihat di zaman sekarang bahwa sebenarnya sudah banyak eh, apa eh, teknologi tidak hanya sekedar digunakan sebagai gaya hidup gitu, tetapi lebih jauh lagi digunakan dalam kebutuhan politik gitu. Kayak misalnya eh, kata siapa? Kata Habermas dalam bukunya mengatakan bahwa sebenarnya teknologi pun tidak memberikan manusia dalam ruang publik pendapat dalam ruang publik gitu sehingga dalam akhirnya manusia cenderung untuk apa cenderung eh, membuat keputusan sesuai dengan rekomendasi yang ditawarkan gitu. Nah, ini juga yang kemudian dinyatakan oleh Langdon Winner, ya, seorang filsuf teknologi yang terkenal yang mengatakan bahwa sebenarnya Postman dianggap terlalu deterministik terkait dengan bagaimana hubungan antara manusia dan teknologi itu. Winner menyatakan bahwa Postman melebih-lebihkan kekuatan teknologi dalam mengontrol budaya, kayak gitu. Dan kemudian Andrew Feinberg pun mengatakan bahwa Postman terlalu pesimis terhadap peran teknologi dalam masyarakat gitu. Feinberg berpendapat begini bahwa sebenarnya teknologi tidak selalu merusak budaya atau nilai-nilai humanis gitu, tetapi dapat digunakan untuk memperkuat aspek-aspek penting dalam masyarakat seperti keadilan sosial, partisipasi politik, dan keberagaman budaya. Dan menurut Feinberg, teknologi dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang bernilai tinggi, bukan semata-mata alat untuk menaklukkan budaya seperti itu. Sehingga bagaimana Muslim merespon atas perkembangan teknologi ini? Nah, kata Albert Borkman, kita sebagai manusia harus berusaha untuk tetap mempertahankan pengalaman nyata kita yang bermakna dalam hidup. Contoh misalnya, kita pengen belanja gitu ya, pengen makan gitu ya, ya. Kalau di zaman sekarang ya,
kita kan tinggal mesen lewat GoFood gitu ya. Nah, tetapi menurut Borgman hal ini yang sebenarnya bisa kita lakukan sendiri. Kayak misalnya kita perlu beli bahannya ke pasar, terus kita mengolahnya sendiri, kita masak gitu. Kemudian jadilah makanan seperti itu. Nah, hal-hal itu yang perlu dipertahankan oleh manusia gitu. Dan dengan demikian sebenarnya kita tidak membiarkan teknologi mereduksi kualitas kehidupan kita sebagai manusia yang hanya sekadar fungsionalitas dan efisiensi. Begitupun juga yang dikatakan oleh Gerald Lanier mengatakan bahwa kita perlu mengendalikan kebutuhan kita akan teknologi agar segala bentuk kehidupan kita tidak tersandra oleh teknologi seperti itu. Kemudian pengetahuan modern yang perlu dipahami oleh menurut Fazlur Rahman ya, pengetahuan modern yang perlu dipahami oleh umat muslim dibatasi pada tahap teknologi praktis gitu. Sehingga umat muslim tidak perlu takut terhadap teknologi, tetapi yang perlu diperhatikan adalah perlunya etika yang memadai dalam memandang perkembangan teknologi kayak gitu. Nah, ini juga yang kemudian dikatakan oleh Syed Naqib Al-Atas mengatakan bahwa sejatinya yang mengetahui manfaat dari alat tersebut adalah manusia itu sendiri. Nah, kita melihat bahwa sebenarnya manusia seakan-akan lebih sempurna gitu dengan adanya teknologi gitu. Tetapi pada hakikatnya ya, teknologi kini kehilangan sifatnya sebagai ilmu dan telah bertransformasi sebagai sihir sehingga mampu membenihkan aneka khayalan yang menggugat eh, kepercayaan manusia dari jalan yang benar sehingga teknologi ini telah mengelirukan yang hak dan yang batil dan meragukan kebenaran yang sudah diyakini oleh iman. Sehingga sebagai kesimpulan, bukanlah gawe yang sejatinya menggenggam manusia, tetapi manusialah penggenggam gawe tersebut. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ustadz Ibnu atas pemaparan materinya. Masih dengan tema yang sama, teknologi akan dilanjutkan oleh Ustadzah Sentia Ramadhani, STRT, dengan judul Ruang Digital dan Fenomena Keterasingan Manusia, menunjukkan kembali hubungan manusia dan teknologi berdasarkan pandangan alam Islam. Baik, kita sambut kepada Ustadzah Sentia Ramadhani. Keren banget. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah terpapar ya teman-teman terkait bagaimana relasi sains dengan manusia gitu. Terus juga bahas tentang teknologi secara umum. Dan saat ini saya akan membahas tentang khususnya ruang digital kayak gitu. Nah, hari ini kehidupan kita tidak pernah lepas ya dari komunikasi digital, baik itu tablet, PC, laptop, terlebih lagi smartphone yang selalu ada dalam genggaman kita. Nah, hadirnya ruang digital ini telah menggeser gitu, tidak hanya aktivitas kita, tapi juga rutinitas kita. Kita bisa saksikan di sini, teman-teman sekalian, di mana terjadi peningkatan pengguna internet yang signifikan dari tahun ke tahun. Artinya, dengan perangkat digital yang mereka miliki, ruang digital dari waktu ke waktu semakin sesak. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia hari ini aktivitasnya kian masif dari waktu ke waktu. Dia selalu melakukan aktivitas klik seperti mana yang dikatakan Budi Hartiman bahwa eksistensi manusia kini seakan ditentukan oleh seberapa banyak dia melakukan aktivitas klik. Nah, untuk itu kita akan membahas lebih jauh perihal peselancaran manusia di ruang digital melalui presentasi saya yang berjudul Ruang Digital dan Fenomena Keterasikan Manusia, mendudukkan kembali hubungan manusia teknologi berdasarkan pandangan alam Islam. Nah, rekan-rekan sekalian, kita perlu perkenalan terlebih dahulu nih dengan ruang digital. Nah, mari kita mulai dengan pembahasan eksistensi ruang digital.
Oh, belum. Nah, kita ketahui bersama bahwa revolusi industri telah mentransformasi kehidupan umat manusia secara signifikan, mulai dari revolusi industri pertama yang ditandai dengan kemunculan mesin uap, lalu naik ke revolusi industri 2 ditandai dengan kemunculan energi listrik, lalu kemudian sampailah di revolusi industri 3 yang dikatakan sebagai revolusi komputer dan digital, di mana benih-benih ruang digital mulai tumbuh. Kemudian semakin menjadi di revolusi industri 4. Dan di fase ini dikenal pula istilah yang namanya Society 4 dan Society 5. Kegiatan manusia semakin sesak dengan aktivitas yang tidak hanya di ruang korporeal, tapi juga ada di ruang digital. Sehingga kita juga dikenal sebagai masyarakat digital. Nah, apa sih ruang digital itu? Ruang digital ada istilah yang merujuk pada dunia maya atau lingkungan virtual yang tercipta dari jaringan komputer global, terutama internet ya. Jadi semua yang berada di ruang internet itu termasuk ruang digital. Di mana yang kita tahu mungkin sejauh ini adalah hanya sosial media, tapi sebenarnya lebih mencakup lebih luas seperti situs web, email, media sosial, game online, dan berbagai aplikasi digital lainnya. Nah, hadirnya ruang digital ini ya, di barat itu dikritik oleh Max Loka. Dia mengatakan bahwa ruang digital itu adalah suatu tempat untuk manusia melarikan diri dari realitas, menarik diri dari tubuhnya, menarik diri dari kenyataan dan problem sosial. Untuk apa? Untuk kemudian masuk ke dalam realitas-realitas yang bersifat halusinasi, yang di dalamnya peran ego dan identitas itu dibangun dalam wujud artifisial atau virtual. Nah, jadi di barat itu ruang digital ini adalah suatu bentuk pelarian gitu. Nah, lalu kita bisa lihat teman-teman sekalian bahwa interaksi manusia dengan ruang digital menayangkan yang namanya digitalisasi tindakan. Nah, yang mana efeknya itu adalah yang namanya dekorporalisasi, banalisasi, dan deteritorialisasi. Nah, apa itu dekorporalisasi, banalisasi, dan deteritorialisasi? Mari kita simak bersama pengertian masing-masing. Pertama itu dekorporalisasi. Suatu tindakan terlepasnya tindakan dari tubuh fisik, di mana interaksi digital tidak lagi memerlukan kehadiran ragawi. Hal ini juga menghilangkan kesakralan setiap aktivitas kita. Contohnya, seperti kalau kita lebaran itu biasanya kita maaf-maafan itu berkunjung langsung gitu ya. Nah, dengan adanya ruang digital ini kita nggak perlu kunjung langsung, kita cukup dengan video call atau teleponan atau sekedar WhatsApp. Nah, hal ini justru menghilangkan ya kesakralan dari momen-momen lebaran tersebut ya. Nah, itu salah contohnya. Terus kita beralih ke yang kedua itu banalisasi, di mana kecepatan aliran informasi yang begitu deras menyebabkan tindakan digital menjadi otomatis dan tanpa refleksi. Contohnya nih, sebentar lagi kita akan masuk ke bulan 11 gitu. Kita kenal yang namanya 11.11 atau flash sale gitu ya. Ini biasanya perempuan terutama, mungkin bukan hanya perempuan saja, tapi juga laki-laki ya. Biasanya itu aktif untuk belanja kayak gitu, menikmati flash sale. Nah, flash sale ini kita tahu biasanya itu pakai waktu gitu ya, pakai waktu dan akhirnya apa? Kita cepet-cepetan nih belanja kayak gitu, cepet-cepetan belanja dan akhirnya kita klik-klik dan sampai akhirnya kita nggak tahu nih yang kita klik itu adalah sesuatu yang tidak semestinya kita beli. Nah itu. Terus ada juga yang namanya deteritorialisasi, di mana lokasi geografis dan lagi memainkan peran karena lokus itu terhubung dimanapun dalam ruang digital. Nah, pada akhirnya aktivitas klik itu bersifat privat sekaligus publik, intim sekaligus asing, dan personal sekaligus politis. Nah, teman-teman, dari itu semua tindakan digital tadi menjadi bersifat fluid dan anonim, di mana fluiditas itu berkenaan dengan rapiditas dan kecepatan yang melampaui kesadaran dari si pelaku. Nah, serta anonimitas yang menyangkut kesulitan untuk mengidentifikasi dari siapa sih inisiator dari tindakan-tindakan tersebut gitu. Nah, teman-teman sekalian, dampak interaksi yang terjadi bisa kita saksikan bersama dengan munculnya fenomena seperti namanya cyber affair, perselingkuhan di ruang digital, cyberbullying atau perundungan di ruang digital, dan cyber lainnya. Di mana hari ini kita banyak ya melihat banyak kerusakan-kerusakan kayak gitu. Seperti juga ada perjudian online yang makin marak hari ini, terus juga ada namanya perselingkuhan dan segala macamnya. Nah, terus dari itu semua ya gitu, fenomena di ruang digital itu dapat dirangkum ya dalam satu
istilah yang namanya cyber syndrome. Di mana cyber syndrome ini mencakup masalah gangguan fisik, sosial, dan mental akibat pengguna internet yang berlebihan, yang berujung pada kecemasan sosial dan perubahan perilaku. Nah, sini ada 4 cyber syndrome ini punya 4 bagian, yaitu contohnya yang pertama itu ada Internet Addiction Disorder. Ini gangguan kecanduan internet yang menimbulkan masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, serta gejala fisik seperti insomnia dan sakit punggung. Ini biasanya kalau kita gunakan berlebihan ya. Terus ada yang namanya cyber disorder. Gangguan cyber ini merupakan masalah kesehatan mental terkait gangguan sosial, psikologis, dan fungsional. Seperti hilangnya harga diri, kepercayaan diri, dan kecemasan akibat kecanduan dalam ruang digital, seperti yang kita sebutkan di slide sebelumnya. Nah, terus yang ketiga itu ada cyberchondria. Ini kondisi kecemasan yang berlebihan setelah mencari informasi di internet. Contohnya gini nih, kalau teman-teman biasa kan nge-scroll TikTok atau Reels gitu atau IG gitu ya. Itu kan misal ada nih contohnya kayak eh contoh gejala bipolar kayak gitu. Kan hari ini masalah penyakit mental makin marak gitu ya. Nah, contoh ada gejala bipolar begini 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 gitu. Dan ketika kita baca kayak kita ngerasa, kayaknya aku ada di salah satunya gitu. Dan akhirnya kita berselancar di internet, kita cari lebih dalam gejala-gejala bipolar dan kita ngerasa semakin kita cari informasinya, kita semakin merasa aku banget gitu ya. Nah, itu tuh salah satu apa ya, membuat ketidakmampuan kita mengolah informasi itulah yang membuat kita menjadi terasing dari terasing gitu. Nah, lalu yang keempat adalah cyber sickness. Nah, cyber sickness ini gangguan fisik seperti mual dan pusing yang dialami saat menggunakan realitas virtual. Nah, dari dampak manusia dengan ruang digital yang demikian, tadi sejatinya telah mengikis bahkan mengasingkan manusia dari kedudukan atau singgasananya yang wajar. Hal ini relevan dengan apa yang dikatakan oleh Paul Tillich terkait keterasingan manusia, di mana Paul Tillich membagi keterasingan manusia menjadi 3. Yang pertama, manusia terasing dari hakikat dirinya, yaitu bertuhan. Yang kedua, manusia terasing dari dirinya, dan manusia terasing dari lingkungan sosial. Sehingga keterasingan di ruang digital ini dapat kita bagi menjadi 2, yaitu keterasingan individual dan keterasingan sosial. Nah, keterasingan manusia ini dapat dipahami lebih jauh melalui pergeseran fase dari fase teosofi ke teknosofi dan ke libidosofi. Teosofi ini menunjukkan suatu kondisi di mana dunia itu dipenuhi oleh representasi kehadiran Tuhan, kayak gitu. Kemudian bergeser ke teknosofi ketika kehadiran Tuhan ditandingi dengan kehadiran teknologi yang mengambil alih berbagai peran Tuhan, di mana batas-batas yang diambil alih oleh Tuhan diterobos oleh keangkuhan manusia melalui sains dan teknologi. Dan fase terakhir yaitu fase libidosofi yang menunjukkan keadaan manusia terikat dengan teknologi, di mana teknologi dikuasai sepenuhnya oleh hasrat manusia, di mana kehadiran Tuhan tidak lagi diperlukan manusia. Nah, hal ini ya menunjukkan kondisi bahwa manusia itu benar-benar terasing dari Tuhannya atau dari fitrah dirinya, kayak gitu. Kondisi keterasingan ini sekurang-kurangnya merefleksikan beberapa hal. Pertama itu teknologi bertransformasi menjadi bukan alat, melainkan memperalat manusia. Kedua, teknologi juga berkedudukan sebagai penilai. Dan ketiga, hasrat manusia yang terlampau dominan atas akal sehatnya. Nah, kita tahu bahwa persoalan yang muncul tadi sejatinya menggambarkan ketidakwajaran kedudukan antara teknologi dan manusia, di mana manusia gagal merengkuh makna dirinya dan teknologi secara tepat, yang juga pada akhirnya menayangkan persoalan worldview atau cara pandang. Untuk itu, mari kita dudukan kembali apa itu teknologi dan manusia serta hubungannya secara profesional. Pertama, kita perlu paham bahwa teknologi adalah alat karena ketika kesadaran redup oleh karakter alat, ada bahaya besar bahwa pengguna tidak lagi menjadi tuan atas alat, melainkan sebaliknya. Untuk itu, teman-teman sekalian, teknologi dapat kita ibaratkan sebilah pisau yang berguna bagi insan, dan tiap-tiap rumah memerlukannya untuk dipakai di dapur. Begitulah ilmu sains dan teknologi berguna bagi maslahat insan di dunia. Sebagai penegasan, sesuatu yang kita sebut sebagai alat tidak pernah bisa dijadikan nilai atau penilai. Sekali lagi, teknologi sejatinya berguna bagi maslahat insan di dunia.
Dan kita harus tahu bahwa manusialah yang sebenarnya memberi nilai kegunaan bagi teknologi yang nilai-nilainya dalam Islam ditetapkan oleh Budi Pekerti akhlakiyah yang merujuk pada agama. Nah, untuk itu manusia bukanlah yang diperalat dan dinilai oleh sains dan teknologi, melainkan tuan atas sains dan teknologi tersebut. Manusia sebagai tuan atas teknologi ini sejatinya merefleksikan kondisi batin atau jiwa yang mana natikoh yang memandu dan mengawal nafs hayawaniyah dari manusia itu. Eh, kondisi nafs natikoh yang seperti demikian sejatinya berhubungan dengan perangkat atau sumber ilmu yang berfungsi dengan baik dan sehat sebagaimana mestinya. Karena jika hal ini mengalami disfungsi, teknologi akan kembali naik tahta menjadi tuan atas manusia. Dari semua pembahasan kita tadi dapat disimpulkan bahwa dalam satu kata yaitu man arofa nafsu faqad arofa rabbahu, di mana manusia yang mengenali dirinya semestinya mengenali Tuhannya, dan manusia yang demikian semestinya juga kenal dan paham apa itu teknologi dan bagaimana ia berlaku atasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Sylvia dan juga 3 pemateri sebelumnya. Nah, sekarang kita sudah memasuki pada sesi diskusi pada teman-teman sekalian yang ingin menanyakan, memberikan pertanyaan, memberikan sanggahan ataupun kritik. Silahkan boleh secara langsung membuka mic-nya ataupun melalui via chat. Jangan lupa untuk menuliskan nama dan juga pertanyaan ditujukan kepada pemateri kita. Baik, kami tunggu. Oke, ada satu pertanyaan yang sudah terlihat. Mungkin ada teman-teman lain. Oke, saya sedikit mengulang. Tadi ada 2 tema besar dari 4 materi kita yang berhubungan tentang sains dan juga teknologi. Mungkin bisa teman-teman memberikan masukan dan juga sanggahan kepada 4 materi kita. Baik, untuk menunggu teman-teman yang lainnya yang mungkin sedang menyusun kata, nah kita persilakan terlebih dahulu. Penanya pertama, Ustazah Nur Reformawati. Boleh. Hadir, Ustazah. Suara Ana jelas? Jelas, sudah. Iya, menarik ya pembahasannya tentang HP, interaksi teknologi. Jadi kebetulan saya bergerak di bidang pendidikan, mengajar anak-anak. Sekiranya bagaimana cara atau metode yang kita pakai untuk bisa memberikan pengetahuan atau memberikan penjelasan bahwa HP itu bukan yang utama. Yang utama itu mungkin belajar yang secara real. Nah, itu stimulus kepada anak-anak itu gimana? Syukron. Boleh 2 pemateri menanggapi. Oke. Baik, Ustazah. Sebelumnya berarti ini boleh perkenalkan lebih lanjut saya tadi asal. Afwan, perkenalkan. Nama saya Nur Reformawati asal Sulawesi Tengah. Syukron, jazakumullah khairan katsiran. Oke, kemudian yang sudah hadir juga penanya pada Saudara Mus'ab, boleh open mic. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, nama saya Mus'ab dari pengurus daerah kami Purwokerto. Izin bertanya untuk pemateri 1, Ustadz Rezal ya, bener ya namanya. Baik. Ya, terima kasih Ustadz atas materinya, sangat penuh insight, terutama di zaman lingkungan kita yang sedang bisa dibilang tidak baik-baik saja. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana kita dapat mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dan modern untuk membentuk pandangan holistik terhadap konservasi lingkungan seperti apa yang diusulkan oleh Said Hussein Nasr. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi.
Ada saudari Yulfian hari ini, Ahlan. Tes, apakah sudah jelas? Baik, sudah Oke, terdengar. saya mau bertanya kepada pemateri yang pertama terkait lingkungan tadi. Pertama, Jadi, maaf, mungkin boleh maaf, kayaknya diperkenalkan terlebih dahulu. suaranya kayak ini ya, di sana mikrofonnya ada yang aktif. Nama saya Yulfiana, saya dari pengurus daerah Batam. Jadi kalau melihat kondisi hari ini kan, sebagaimana kita tahu, pemerintah itu seperti memudahkan memberikan izin tambang nikel, tambang pasir laut, dan segala macamnya. Jadi terkait, eh, kalau nggak salah tadi kesimpulan di bagian akhir itu adalah eh, mendisiplinkan kembali atau mendudukkan kembali eh, manusianya, pikiran atau jiwanya itu pada sesuatu pada tempatnya, kalau nggak salah tadi. Nah, kemudian bagaimana secara urutan ya, maksud saya gini, eh, di satu sisi kita itu punya kondisi lingkungan yang memang melimpah sumber daya alamnya, tetapi eh, antara mengambil atau tidaknya, kalau misalnya dulu di masa perkuliahan itu adalah nanti akan adanya semacam perkelahian antara anak teknik lingkungan dengan teknik pertambangan, misalnya yang satu kerjanya di bagian Greenpeace, atau misalnya nanti di satunya lagi itu di bagian eh, apa tambang, atau misalnya Halliburton atau segala macam. Jadi semacam ada semacam suatu dilema ketika ketika semasa-masa kuliahnya itu berada di institusi yang sama, terus kemudian setelah pascanya itu semacam ada dalam tanda kutip perkelahian antara menyelamatkan lingkungan atau tidak. Karena eh, ya kita tahu sendiri kalau memang energi tersebut itu memang energi terbarukan, tapi saat mengambilnya itu banyak kerugian lingkungan yang dihasilkan, misalnya antara eh, banjir ataupun debu yang bikin ispa masyarakat sekitarnya. Jadi eh, untuk realitas saat ini yang dihadapi, terutama Indonesia hari ini gitu, eh, bagaimana langkah real yang harus diambil gitu. Sedangkan kita tahu sendiri ya mungkin pemimpinnya juga mungkin tidak mempelajari itu, mungkin memang apa ya sekedar mungkin yang mengerjakan tugas disertasinya bukan beliau, nah segala macamnya. Jadi kalau misalnya itu sudah selesai, kemudian apa yang harus dilakukan gitu? Mengambilnya itu karena kita sebagai manusia yang ada di bumi, khalifatul fil ard, jadi mengelola bumi itu harus seperti apa gitu. Kira-kira semoga paham maksud saya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita sudah ada 3 pertanyaan. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Kami memprioritaskan bagi penanya yang secara live menanyakan soalannya. Oke, baik. Bagi pemateri, Alan boleh dijawab terlebih dahulu. Pada Saudara Sentia dan juga Ustadz Ibnu mungkin ya. Dari pertanyaan pertama tadi dari Saudari Nur Reformawati. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Nur Reformasi. Bagaimana sih relasi seharusnya kita itu anak-anak itu dengan ruang digital tuh bagaimana kayak gitu. Nah, kita hari ini ya anak-anak itu kalau bisa itu jangan terlalu kita lihat dulu usianya berapa kayak gitu. Jangan terlalu dini dipaparkan dengan alat komunikasi digital. Kenapa? Em, Alat komunikasi digital itu salah satunya juga ya membuat anak-anak tuh jadi speed delay kayak gitu. Nah, anak-anak itu lebih utama ketika sorry maaf.
anak-anak itu lebih utama kita yang mengawasi mereka kayak gitu, kita yang menjadikan mereka tempat mereka bermain kayak gitu. Nah itu sebenarnya relasi dengan anak. Nah ketika beda lagi ketika nanti ada masa-masanya, mungkin anak-anak itu udah di usia tertentu, saya lupa usia berapa, itu baru bisa kita kenalkan dengan ruang digital kayak gitu. Nah mungkin itu ya terkait relasi gitu. Kalaupun kita ngasih mereka kayak gitu, kalaupun kita ngasih mereka itu dalam pengawasan kita kayak gitu. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih. Ustaz Dias nih, udah serius Baik, nih. dilanjutkan dengan Ustadz Ibnu. Tadi pertanyaannya apa ya? Ah. Oke, langsung saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaannya dari Mbak Nur Reformawati ya terkait dari sebenarnya bagaimana sih eh inter apa kita mengenalkan teknologi gitu ya sama anak gitu baik secara psikologis maupun gimana gitu. Nah, mungkin gini menurut saya ya, Mbak, pendapat pribadi saya gitu. Sebenarnya anak-anak gitu ya, apalagi entah mulai dari balita gitu sampai pada masuk ke pada apa usia remaja gitu ya. Sebenarnya pada masa-masa itu kita perlu mengenalkan yang namanya bagaimana mereka bertanggung jawab gitu atas barang-barang mereka gitu. Sehingga pada akhirnya kita kita ingin mengenalkan teknologi, sebenarnya kita mengenalkan teknologi itu bukan sebagai apa ya, bukan sebagai sebuah solusi yang ini gitu, solusi praktis gitu. Justru kita mengenalkan teknologi itu dia hanya sebagai alat gitu. Kayak misalnya kita mengenalkan kalkulator itu bukan sebagai apa ya, kita memudahkan kita untuk menghitung uang gitu ya, enggak gitu. Tapi lebih dasar lagi gitu, kita mengenalkan kalkulator itu dia sebagai alat hitung seperti itu gitu. Nah, sehingga kemudian hal-hal ini yang perlu dioptimalkan gitu. Kayak gitu. Dan memang kita tidak memungkiri gitu ya bahwa sebenarnya teknologi memang di satu sisi dapat memudahkan kita gitu ya dalam apa beraktivitas gitu. Tetapi di sisi lain ketika kita terlalu apa ya terlalu mengandalkan teknologi gitu. Kayak misalnya anak lagi tantrum gitu ya. Anak lagi tantrum apalagi usia SD gitu ya. Kadang usia SD atau TK gitu ya. Kadang kalau kebutuhannya tidak terpenuhi gitu ya. Kadang ngereok sendiri gitu. Nah, itu diakibatkan karena memang kita terlalu sering mengenalkan anak-anak gitu ya terhadap teknologi gitu. Sehingga pada akhirnya teknologi mereka menjadi apa ya sebuah adiksi gitu ya. Adiksi terhadap teknologi itu. Nah, padahal sebenarnya pada usia anak-anak ini, kalau menurut para psikolog gitu ya, mereka masuk kepada usia-usia emas gitu, di mana mereka mengeksplorasi apa yang mereka lihat, apa, rasa ingin tahunya tinggi gitu, dan kita sebagai manusia itu mau tidak atau kita sebagai entah itu orang tua gitu ya, guru atau misalnya kalau misalnya teman-teman punya adik gitu ya yang masih balita gitu ya. Nah, kita sebagai orang dewasa gitu ya yang sudah memiliki pengetahuan yang mumpuni gitu ya, memberikan jawaban-jawaban yang memang bisa memuaskan hasrat ingin tahunya mereka gitu. Kalaupun memang kita ini gitu ya tidak mempunyai jawabannya gitu ya, ya kita kembali lagi gitu ya. Mau tidak mau kita harus kembali belajar gitu. Untuk sekiranya ketika ada pertanyaan semacamnya muncul lagi gitu ya, kita sudah mempunyai jawabannya kayak gitu. Nah, sehingga sebenarnya teknologi itu seperti yang apa saya katakan tadi gitu ya bahwa memang teknologi itu cuma hanya sebagai alat gitu, tidak bukan hanya apa bukan sebagai apa ya bukan sebagai kayak misalnya hampir seluruh hidup kita gitu ya ada di teknologi gitu, enggak gitu. Nih, Seperti udah sesi tanya jawab. Hah? Nah, mungkin itu saja ya Mbak Nur Reformawati kayak gitu. Baik, terima kasih kepada Ustadz Ibnu. Kita melanjutkan pertanyaan kedua dan yang ketiga yang ditujukan kepada Ustadz Rezal. Nah, boleh kita mendengarkan jawaban dari Ustadz Rezal. Sambil mengingatkan kepada teman-teman sekalian yang mungkin ingin menanyakan secara langsung, boleh raise hand dan juga open mic ketika dipersilakan nanti. Kami utamakan bagi teman-teman yang ingin menanyakan secara langsung seperti itu.
Kita akan mendengarkan pertanyaan tadi yang saudara Mus'ab dan juga saudari Yulfiana. Oke, baik. Suara saya terdengar? Dengar. Terima kasih pertanyaannya ya. Ada 2 pertanyaan dari saudara Mus'ab dan saudari Yulfiana. Oke. Untuk yang pertama ya berkenaan tentang mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dan modern untuk membentuk pandangan yang holistik terhadap konservasi lingkungan ya menurut pandangan Said Hussein Nasr. Nah ini sebenarnya Nasr ini salah satu hal yang menarik dari dia adalah karena dia cukup banyak menolak apa yang disebut sebagai modernitas gitu kan. Jadi Nasr itu dia memiliki pandangan bahwa ya seharusnya eh, akar masalah dari segala hal yang ada di sini termasuk krisis lingkungan itu adalah bukan karena kita mengalami apa namanya kemunduran teknologi tapi karena terlalu maju seperti itu. Jadi uniknya Nathan ini bahwa dia menganggap bahwa ya kerusakan lingkungan ini karena kita terlalu maju sehingga dia bahkan mempertanyakan itu kan uh, kenapa kok kita sekarang itu berusaha terus-menerus mengganti energi itu kan dari fosil menuju terbarukan. Kenapa kita nggak bertanya pada diri kita masing-masing kenapa kok kita masih orang-orang sekarang tuh merasa perlu sering jalan-jalan gitu kan. Kenapa nggak lebih banyak jalan-jalan tadi dalam artian itu ya mengendarai kendaraan seperti itu pindah-pindah tempat kayak gitu. Kenapa kita nggak kembali ke zaman-zaman dulu ketika akhirnya ya melestarikan alam dengan apa namanya mengurangi emisi dan yaitu apa lebih tepatnya yaitu mempertanyakan kembali kenapa kok kita lebih sering jalan-jalan atau berpindah-pindah tempat sekarang gitu kan sedangkan di masa lalu orang-orang dahulu ya lebih apa namanya lebih tradisional seperti itu. Nah kemudian apa namanya berkaitan tentang konservasi lingkungan ini kalau melihat pandangannya Nasr berkaitan tentang alam tadi ya berarti menunduk karena dia itu ya di ranah filosofis itu kan berarti dia kembali menundukkan ya apa makna alam dan manusia sebenarnya kayak gitu. Di mana alam tadi ya dimaknai bahwa manusia ini memiliki kalau menurut Nasr tadi ya bahwa manusia ini sebenarnya adalah makhluk teomorfis gitu kan. Sedangkan bagi Islam sendiri kan diksi teomorfis itu problematis itu kan. Kita menggunakan diksi sebagai makhluk tauhid gitu kan. Di mana ya tadi bahwa kita harus sadar bahwa ini kita manusia itu terikat dengan Tuhan seperti itu dan kemudian konsepsi alamnya gitu kan bahwa dalam memaknai alam kita tuh tidak boleh materialistik karena alam ini memiliki apa ya memiliki tanda ya alam ini mengandung tanda-tanda keberadaan Tuhan dan alam ini merupakan amanah yang senantiasa diberikan Allah kepada manusia atau kita gitu kan jadi untuk konservasi lingkungan menurut Nasr sendiri ya bahwa kita harus menundukkan kembali makna manusia dan alam yang tepat seperti itu. Ya, kalau tadi konsepsi manusianya problematis, kita akhirnya berikan tawaran bahwa ya manusia ini harusnya menyadari tugasnya itu bukan sebagai manusia saja, tapi ada status sebagai khalifah juga kayak gitu. Jadi konservasi menurut Nasr ya diawali dengan konseptualisasi ulang itu kan mengenai makna alam dan manusia dan kemudian nanti misalkan kurang menjawab ya nanti gampang lah. Ya, berikutnya ya terkait pertanyaan kedua dari saudari Yulfiana tadi ya adanya dilema gitu kan berkaitan tentang atau perkelahian ya antara apa namanya mereka yang berprogram studi teknik lingkungan dengan yang tambang gitu kan sebenarnya ini ada dalam kepala saya juga gitu kan karena kebetulan saya juga di fisika itu ngambil kecenderungan di geofisika jadi ketika melihat teman-teman sudah mulai kerja di Halliburton atau mungkin apa selam besi atau Pertamina gitu akhirnya juga terpikir kan sebenarnya bagaimana kan seharusnya pengolahan alam dan energi ini dijalankan seperti itu. Nah berkaitan tentang pertanyaan tadi bagaimana langkah real yang harus diambil gitu kan sebagai apa ya kita yang mengetahui gitu kan ya sederhananya akhirnya ya kita membentuk kesadaran pada tingkat-tingkat terkecil masyarakat seperti itu. Jadi kita dengan menyadarkan gitu kan sebenarnya manusia dan alam itu hubungannya seperti apa kayak gitu kan. Dan itu bisa kita lakukan dengan apa namanya ya melalui forum-forum seperti ini membaca dan belajar lebih banyak sehingga ya kita bisa mengetahui sebenarnya hubungan kita dengan alam itu seperti apa gitu kan. Karena apa? Karena menurut saya pribadi ya usaha-usaha kecil itu lebih bermanfaat gitu kan dibandingkan dengan hal-hal yang besar. Jadi sederhananya ketika kita memaknai alam itu dengan cara yang benar gitu kan. Misalkan kita melihat alam itu
apa ya, mungkin teman-teman ya setelah ikut forum malam ini gitu kan, akhirnya ketika memandang alam tuh nggak sebatas kayak oh pohon itu kan, oh ada buahnya, oh kita makan gitu kan, tapi kita bisa melihatnya lebih lengkap dan holistik gitu kan, bahwa ini bagian dari apa yang dikaruniakan Allah kepada kita dan kita harus menjaganya gitu kan, termasuk ketika kita bawa sampah gitu kan. Ini yang sebenarnya sedikit apa ya, memprihatinkan gitu. Ketika teman-teman apa namanya ahli banyak ilmu dan sebagainya, apa namanya, mengisi materi sana sini gitu kan, tapi ternyata ketika sholat di masjid kemudian minum es teh atau apa, sampahnya ditinggalkan, itu kan berarti kan ada satu hal yang bermasalah dengan konsep dalam dirinya berkaitan tentang alam dan manusianya kayak gitu. Jadi menurut saya pribadi, yang paling dasar, langkah real ya yang perlu kita lakukan ya, memahamkan pada diri kita masing-masing bahwa manusia itu seperti apa, mungkin tadi seperti yang saya jelaskan ya, dan alam itu hubungannya dengan kita seperti apa gitu kan. Dan kemudian ketika sudah terpatri dalam diri kita ya, kita akhirnya apa ya, kalau dalam bahasa Jawa, getok tularkan gitu kan, kita sampaikan kepada di sekitar kita seperti itu. Selama ya kita sebagai manusia biasa. Akan berbeda kejadiannya ketika saudari atau saya sendiri memiliki kuasa untuk merubah kebijakan, itu akan beda cerita gitu kan. Mungkin itu, terima kasih, semoga menjawab. Baik, terima kasih Ustadz Rezal atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Mungkin sebelum kita beranjak pada pertanyaan yang di kolom komentar, adakah teman-teman sekalian yang ingin menanyakan secara langsung? Saya buka atau mendahulukan teman-teman yang ingin menanyakan secara langsung. Oke, saya sambil menunggu, mungkin saya mencoba membaca dari kolom chat, sudah ada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama dari Saudara Nanda, yang ditujukan pertanyaan kepada pemateri keempat Saudara Sentia. Pertanyaannya adalah bagaimana pendapat pemateri tentang kehidupan sosial manusia di era digital, seperti pada kasus teman-teman gen milenial atau Gen Z yang banyak menggunakan standar TikTok sebagai nilai yang dianut kebenarannya. Padahal tidak sedikit konten-konten tersebut justru cenderung menyesatkan dan jauh dari norma-norma agama, kesesuaian sosial, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana peran kita sebagai pemuda, cendekiawan, dan dai menyikapi fenomena ini? Itu yang pertama. Kemudian lanjut pada pertanyaan kepada Ustadz Ibnu, karena ada 2 pertanyaan, mungkin kita pilih salah satu untuk mempersingkat keterbatasan waktu yang kita miliki. Yang kedua, ada teknologi menjadi jalan pintas manusia. Kiranya apakah ada solusi yang ditawarkan, ataukah fenomena teknologi tersebut itu baik atau buruk? Lanjut, mungkin ini pertanyaan kepada Ustadz Dio. Di dalam Islam ada istilah tadabbur alam atau menghayati ciptaan Allah yang menunjukkan kemahabesarannya. Akhirnya bagaimana kaitannya dengan naturalisme ontologis dan metodologis? Terdapat fenomena ada peneliti non-muslim yang menemukan keajaiban yang sesuai dengan Al-Quran atau hadis, dan kemudian mendapatkan hidayah, atau juga dan justru semakin mempelajari sains dan semakin jauh daripada agama. Mungkin itu yang kami pilih terlebih dahulu, pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan di kolom chat. Baik, mungkin bisa dijawab oleh Sada Diong terlebih dahulu. Ahlan, Sada. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih pertanyaannya pada Saudara Salman dari Jawa Timur. Jadi, sorry. Sorry. Jadi tadi bagaimana konsep tadabbur alam dalam Islam atau memaknai alam gitu dalam Islam jika dikaitkan dengan naturalisme ontologis dan metodologis. Menurut saya ini adalah 2 pandangan yang berseberangan ya, saling bertolak belakang. Karena kenapa? Karena dalam konteks naturalisme ontologis dan metodologis, naturalisme ontologis sendiri kan merupakan suatu pandangan bahwa alam semesta ini satu-satunya realitas yang ada, dan adanya pun terbebas dari entitas supranatural. Jadi benar-benar dikosongkan dari entitas supranatural. Jadi alam ini hanya kebendaan belaka gitu. Jadi ketika seorang
jangankan mentadaburi melihat alamnya saja, ya ini hanya alam biasa saja gitu, bukan tidak terkait dengan entitas supranatural dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan naturalisme metodologis pun sama, di mana naturalisme metodologis tadi yang sudah saya jelaskan bahwa di mana penjelasan entitas supranatural tidak masuk ke dalam penjelasan ilmu pengetahuan, khususnya sains gitu. Jadi misal ketika melihat gunung, bulan, bintang, matahari itu tidak dilihat sebagai hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan gitu, tapi dilihat sebagai ya proses dari proses alam itu sendiri. Nah, kemudian bagi orang yang mempelajari, ada seorang ilmuwan gitu ya, seorang saintis non-muslim, kemudian mengkaji alam semesta, kemudian dia menemukan fakta-fakta itu dalam Al-Quran, ya bisa saja gitu, dan mungkin ya memang banyak gitu, pada akhirnya beriman gitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada juga tidak menutup kemungkinan, ada yang sudah belajar sains gitu kan, tapi dia malah ingkar gitu, malah misal murtad gitu, bisa saja. Apalagi kan pada kenyataannya memang ketika kita buku-buku yang memang seperti Theory of Everything, kemudian bukunya Graham Oppy yang The Best Argument for Against Us, kemudian bukunya Daniel Dennett itu kan sangat berpengaruh sekali. Nah, bagi orang yang memang landasan berpikirnya atau terjadi kesalahan dalam cara berpikirnya bisa saja tergoyahkan seperti itu. Terima kasih. Yes. Ya, baik, boleh dilanjutkan jawaban kepada Ustazah Cynthia. Oke, oleh Ustaz Ibnu terlebih dahulu. Ahlan. Ya, sebenarnya sebuah apa ya? Sebuah alat untuk memudahkan manusia. Jadi kalau misalnya kita bilang apa teknologi sebagai jalan pintas gitu ya, mungkin itu sebenarnya kurang tepat seperti itu gitu. Nah, kemudian bagaimana solusi yang ditawarkan gitu ya? Yang pertama itu gini, sebenarnya bagaimana kita perlu mengendalikan ya bagaimana interaksi kita dengan teknologi gitu. Karena hakikatnya ya memang teknologi itu cuma sebagai alat gitu. Dan memang yang mengetahui nilai dari teknologi itu kan sebenarnya kita sendiri seperti itu gitu. Maka dan memang kenapa apa kenapa manusia itu sering apa ya eh, hampir seluruh hidupnya itu diinin sama teknologi itu ya. Karena memang yang memberikan nilai lebih gitu ya kepada teknologi pun sebenarnya dari manusia sendiri gitu. Maka kembali lagi kepada kita sebagai manusia, bagaimana seharusnya kita memanfaatkan teknologi itu dengan bijak gitu. Nah, kalau dibilang baik atau buruknya di satu sisi itu baik gitu ya. Kenapa? Karena teknologi di situ sisi mempermudah pekerjaan kita gitu. Bayangkan gitu ya, kalau misalnya teknologi itu tidak ada gitu. Mungkin batu seberat 100 ton itu tidak bisa kita angkat sampai sekarang gitu. Kayak gitu. Dan kalau itu dari sisi baiknya ya. Tetapi dari sisi buruknya pun sebenarnya ada juga gitu. Kayak misalnya di zaman sekarang gitu ya. Mungkin teman-teman baru tahu kalau misalnya ada sebuah jurnal gitu ya yang menjadikan AI gitu ya sebagai penulis kedua gitu. Coba bayangkan gitu ya. Di mana seharusnya sebuah artikel ilmiah gitu ya yang justru merupakan hasil pikiran manusia gitu ya, hasil olah pikiran manusia, hasil penelitian manusia, kemudian di ini melibatkan teknologi dalam proses pengambilan keputusannya seperti itu gitu. Nah, terus kemudian apa efek negatifnya? Bahwa sebenarnya efek negatifnya ketika kita terlalu bergantung sama teknologi, ada beberapa kemampuan yang sebenarnya bisa bisa dipertajam gitu ya, bisa dioptimalkan oleh manusia, justru malah berkurang gitu dengan hadirnya dengan
keterlibatan kita ya, bukan dengan memanfaatkan teknologi itu secara berlebihan seperti itu. Maka di satu sisi sebenarnya solusinya ya kembali lagi ke solusi bahwa seharusnya dari kita ya, dari manusia itu bagaimana mengontrol penggunaan kita terhadap teknologi seperti itu. Nah, sehingga ketika kita menyadari gitu ya nilai atau manfaat gitu ya atau apapun lah dari teknologi itu, nah apapun bagaimanapun perkembangan teknologi itu ya kita tetap aja menggunakan teknologi itu sebagai alat gitu, bukan hanya sekedar hanya bukan hanya sekadar itu gitu ya. Oke, misalnya kita udah malas ngitung gitu ya udah tanya AI gitu, kayak gitu ya, kita kembalikan lagi ke fungsinya gitu ya sebagai alat teknologi itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mungkin selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Baik. Jadi pertanyaan terakhir boleh dijawab saudari Tante Cynthia. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Nanda. Mbak Nanda di sini bilang bahwa Gen Z sekarang ya menggunakan menjadikan TikTok sebagai standar atau penilai gitu dalam mereka berkehidupan kayak gitu. Nah, ini saya coba jawab dan ini juga berkenaan dengan pertanyaan Mbak Nada dari Jatim ya. Dia bilang kenapa sih teknologi itu justru dihubungkan dengan agama kayak gitu. Kenapa nggak teknologi dinilai sebagai teknologi aja kayak gitu. Nah, ini perlu kita dudukkan bersama ya teman-teman bahwa kalau kita bicara teknologi dan sains itu sejatinya adalah sebuah alat kayak gitu, di mana kita itu mereka itu hanya pelengkap bagi kehidupan kita dan kita tidak bisa menggunakan mereka sebagai penilai kita, tapi kita yang memberikan nilai. Nah, beri nilainya dari mana kayak gitu? Beri nilainya itu dari standar agama dan kita nggak bisa menggunakan alat itu tanpa standar agama karena kita terutama ya kita sebagai Muslim gitu ya, sebagai yang beragama hakikatnya manusia ya, kalau dalam bukunya Yasin Muhammad itu Fitrah the Concept of Human Nature itu dia bilang bahwa manusia itu tidak bisa tidak beragama kayak gitu. Maksudnya apa gitu? Pasti dia menyembah sesuatu kayak gitu. Nah, ini kenapa kita juga mengaitkan dengan agama, kan hakikatnya manusia itu hakikatnya itu atau fitrahnya adalah bertuhan kayak gitu. Nah, gimana sih kalau misalnya tadi direlasikan dengan ruang digital atau apapun itu, sebenarnya ruang digital ini adalah bicara konsep ihsan yang diterjemahkan dalam hidup manusia ketika dia menggunakan ruang digital, di mana Tuhan itu nggak mungkin gitu, nggak mungkin kita singkirkan kayak gitu. Nah, itulah makanya kalau misalnya tataran itu ya nih kenapa kita bicara Tuhan itu otomatis bicara dengan manusianya kayak gitu. Karena manusia itu manusia inilah yang makhluknya. Maksudnya apa? Manusia ini sebagai tokoh utamanya atau pengguna tunggalnya kayak gitu. Nah, itu sebagai relasi ya, kenapa kita bicara manusia. Dan satu lagi, kita harus bicara dari konseptual. Kami yang semua presentasi hari ini adalah bicara tataran konsep, teman-teman sekalian. Bukan tataran praktis. Mungkin teman-teman rata-rata bertanyanya terkait etika atau tataran praktis, kayak gitu ya. Bagaimana tadi berhubungan dengan anak-anak, terus bagaimana nanti dengan lingkungan, kayak gitu, dan segala macam. Dan lagi-lagi itu berbalik lagi, semua berhubungan dengan manusianya. Maka dari itu, kita perlu untuk menyadarkan manusianya ini, gitu. Manusia sebagai penggunanya ini kayak gitu. Nah, manusia pengguna ini harus kita bagaimana ya? Dia itu harus menjadi insan yang benar-benar benar sesuai bagaimana Tuhan mau atau insan adabi gitu. Ya, oke. Terus juga dari situ teman-teman sekalian, maaf ya. Di sini saya juga mau coba sampaikan bahwa kalau kita pengguna TikTok nih, pengguna TikTok ini juga pernah ya pas awal-awal TikTok itu muncul, dibilang bahwa kita ini TikTok ini banyak negatifnya kayak gitu. Terus kita bagaimana kayak gitu. Nah, para artis ya dulu itu pernah gitu kayak Ustadz Salim Afillah dan rekan-rekannya itu ya pernah ngumpul juga bagaimana merespon ini semua kayak gitu. Dan dulu bilang, oh kita
perlu nih terjun ke dalam TikTok itu kayak gitu. Maksudnya apa? Kita perlu untuk yang tadinya negatif itu kita ganti kayak gitu. Kita kita penuhi dengan konten-konten yang positif. Nah, gitu. Maka dari itu ya teman-teman sekalian, terutama teman-teman yang di kami kayak gitu yang benar-benar ya bergerak sebagai penggerak kayak gitu. Nah, penggerak ini adalah orang-orang yang ya coba gitu, coba ngambil peran kayak gitu. Di mana sih teman-teman bisa mengambil peran? Nah, kami yang di sini yang jadi pemateri ya, mungkin teman-teman kenal bahwa kami adalah bagian dari kami kayak gitu. Maksudnya apa? Sebagai ada yang alumni, ada yang masih berkecimpung ya, seperti saudara Rezal Prihatin gitu yang masih hari ini aktif gitu. Nah, maksudnya apa? Ini bagian dari kami mengajak teman-teman semua kayak gitu. Kami di sini udah ngambil peran nih kayak gitu. Kami sudah ngambil peran untuk suatu perbaikan yang kami bisa upayakan kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah perannya teman-teman kayak gitu. Di mana peluang yang bisa teman-teman ambil kayak gitu. Sesuai apa? Sesuai dengan kemampuannya teman-teman kayak gitu. Nah, maksudnya lagi tarik lagi bahwa kita harus ya kalau misalnya tadi saya ngambil kesimpulan bahwa mengenali diri kayak gitu. Nah, kita harus tahu potensi kita di mana kita bisa masuk dan segala macam. Dan lagi-lagi ya, itu tidak akan pernah bisa relasinya jauh dari keterhubungan kita dengan Tuhan gitu. Nah, itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tadi jawaban pertanyaan terakhir sekaligus menutup acara pada diskusi malam hari ini. Tidak hanya sekedar jawaban atas pertanyaan, mungkin bisa dijadikan pesan dan juga apa yang bisa kita ambil dari diskusi pada malam hari ini. Mungkin saya, Salma Sawardani, selaku moderator, pamit undur diri dan juga mohon maaf mewakili teman-teman pemateri dan juga segenap keluarga besar program kaderisasi ulama. Saya akhiri. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Salma Risa yang telah ini. Ya, baik, kepada ini mungkin kita langsung saja ya. Langsung saja kita ke sesi selanjutnya, tapi sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, mungkin saya minta ya kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk mengisi link absensinya. Boleh teman-teman semua untuk mengisi link absensinya dulu. Dan mungkin kita langsung saja beranjak ke agenda ke sesi selanjutnya, yaitu doa dari Akhina Difta. Akhina dipersilakan. Oh iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha jami'al hajat. Tutahhirna biha min jami'is syai'at wa tafa'una biha ala darajat wa tubaliguna biha aqsal ghayata min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil amali wa ahlil ikhlas. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha'u min amalin la yanfa'u wa du'atin la yusma' rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Akhina Difta telah membacakan doa penutup. Ya, mungkin ya
sebelum menutup agenda ini, saya sekali lagi ingatkan kepada teman-teman yang belum mengisi link presensi, mungkin segera untuk mengisi link presensi ya. Ya, mungkin kita beranjak ke agenda selanjutnya itu penutup, di mana mari teman-teman kita tutup agenda kita yang berlangsung berapa jam ini. Kemudian kita tutup agenda kita dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin teman-teman jangan dulu beranjak ya dari tempatnya, izin untuk foto bersama. Mungkin teman-teman diharapkan menyalakan kamera ya. Ya. Yang lain boleh dikasih nyala kameranya teman-teman yang nggak sibuk atau yang ini bisa. Gimana? Sudah mulai? Sudah bisa fotonya? Nih, Bang. Ya. Silakan dikasih Ya, aba-aba. Yo. Ya. 1, 2, 3. Kan? Boleh satu kali lagi? Ya. Oke, bentar, Bang. Gaya bebas ya. Silakan dihitung, Mas MC. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, siap. Udah. Ya, mengucapkan syukur jazakumullah kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktu luangnya untuk mengikuti agenda kajian workshop pada malam ini. Ana selaku MC mengundurkan diri, mengundurkan diri ya. Saya izin live tanpa mengurangi rasa hormat. Dengan tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakumullah khair. Jazakallah khairan. Syukron, jazakumullah khair semua. Syukran. Mantap urus. Syukran. Terima kasih teman-teman pengurus. Salam kenal dari kami semua. Semangat, Bang. Mbak-mbak semua, barakallahu fikum. Bahaya nih. Kan Lancar-lancar sampai selesai ya.